Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bapak Ibu peserta workshop penyusunan RPP yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu peserta yang saya hormati, ini adalah kelanjutan daripada pertemuan kita pada minggu yang lampau tanggal 3 Oktober dan sekarang kita mulai pada tahap pendampingan penyusunan RPP. Insya Allah nanti seminggu ke depan kegiatan ini akan kita laksanakan secara maraton setiap hari berdasarkan masing-masing kelompok nanti seperti yang sudah dikelompokkan oleh panitia ya. Bapak Ibu tinggal nanti mengikuti instruksi ataupun arahan dari setiap pendamping di setiap kelompok tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu mari kita mulai dengan saya akan memaparkan kembali kaitannya dengan penyusunan RPP sederhana yang minggu yang lalu sebenarnya sudah kita paparkan, namun demikian pada kesempatan ini kami akan memaparkan kembali secara singkat begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja pendampingan penyusunan RPP sederhana ini. Di dalam menyusun RPP tentu kita harus melalui beberapa langkah ya. Jadi tidak langsung menuju ke penyusunan formatnya, tetapi kita dahului dulu. Yang pertama adalah menentukan sebenarnya posisi KD yang akan kita buat RPP itu berada di posisi mana. Nah, jadi ini yang pertama kali. Jadi posisi KD pengetahuan dan keterampilannya itu ada di posisi mana. Kita ilustrasikan Bapak Ibu di sini dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitifnya. Ini nanti kita akan mengetahui KD kita yang akan kita buat RPP itu berada di level mana, seperti itu. Contohnya, ini kalau yang kelas 10 sejarah Indonesia, KD 3.2 memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah misalnya. Kemudian yang keterampilannya 4.2 menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Kalau kita lihat dari KD pengetahuan dan keterampilannya, maka ini bisa diketahui levelnya ya, pengetahuannya berada di level memahami ya, memahami konsep. Kemudian yang keterampilannya menerapkan konsep. Nah, ini menerapkan konsep. Kalau kita tarik ke atas ini, maka dimensi ataupun level dimensi proses kognitifnya ini berada di level C3 atau menerapkan konsep ya, ini. Nah, untuk itu kemudian di dimensi pengetahuannya ini sebenarnya yang levelnya hanya sampai di konseptual ya. Ini dimensi pengetahuannya, tetapi kemudian bagaimana menerapkan konsep-konsep itu, maka harus ada prosedur-prosedur ini atau upaya atau prosedur yang akan dilalui. Maka kemudian kalau kita tarik seperti ini, nah inilah level KD kita berada di angka 9 ini. Ini untuk memudahkan saja Bapak Ibu ya. Ini, sehingga nanti kita di dalam menentukan yang pertama IPK-nya, ini berada IPK itu berada di level ini ya, ada mengingat, memahami, kemudian baru menerapkan. Mengingat fakta, konsep, prosedur, memahami konsep, prosedur, baru kemudian menerapkannya, kan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari contoh ini, kemudian kita juga nanti bisa menentukan model belajarnya. Model pembelajaran apa yang tepat untuk KD ini. Nah, ini kalau kita lihat KD ini lebih condong ke praktek penerapan konsep Bapak Ibu. Nah, maka dari itu
bisa kita menggunakan model proyek, ya, seperti itu, atau proyek based learning. Ini, nah seperti itu Bapak Ibu, di dalam kita menganalisis KADI. Nah, ini contoh yang kedua, misalnya menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Ini kemarin sudah kami tunjukkan di dalam pertemuan pertama, ya. Seperti itu, ini kelas 12, ya. Ini kalau menganalisis maka level proses kognitifnya ini berada di level C4, ini menganalisis. Ini kemudian untuk dimensi pengetahuannya, upaya-upaya itu berarti harus ada prosedur-prosedur. Ini, tetapi kemudian kita naikkan sedikit ke metakognitifnya nanti, karena di sana nanti KD4-nya itu merekonstruksi. Nah, maka di dalam merekonstruksi suatu peristiwa tentu dibutuhkan tidak hanya sekedar prosedur, ya, tetapi lebih di atas kemampuan prosedur sedikit, yaitu metakognitif ini. Sehingga di sana ada kemampuan nanti selain menganalisis, itu juga bisa membanding-bandingkan peristiwa masa lampau antara fakta satu dengan fakta yang lain. Begitu Bapak Ibu, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah analisis SKL KI/KADI. Jadi proses ini harus dilalui Bapak Ibu sebelum kita menentukan membuat silabus dan RPP-nya. Kalau analisis SKL KI/KADI ini bisa kita buat dengan baik, maka di dalam membuat silabus dan RPP itu sebenarnya tinggal memasukkan saja unsur-unsurnya, seperti itu. Nah, untuk itu silakan nanti kalau formatnya sudah seperti ini, ya, dari mulai SKL, KI, KADI, IPK-nya dibuat, ya. Kemudian materinya apa, ya. Materi ini link dengan IPK-nya, jadi nyambung Bapak Ibu. Ini linear. Kemudian kegiatan pembelajarannya mau menggunakan model apa? Maka di sini sudah nampak nanti di dalam analisis SKL ini. Modelnya mau pakai apa? Ini sudah termasuk rencana penilaiannya mau seperti apa? Baik penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilannya. Ini sudah nampak di sini. Sehingga nanti di dalam silabus dan RPP tinggal kita memasukkan saja unsur-unsurnya atau komponennya, seperti itu. Langsung saja Bapak Ibu, kemudian langkah penyusunan IPK. Jadi setelah analisis SKL KI/KADI, bagaimana kemudian di dalam analisis tadi ada penyusunan IPK. Ini lebih detail lagi. Ini seperti yang sudah kita berikan, ya. Langkah penyusunan IPK yang pertama cermati KADI dan KI sesuai tingkatan kelas tadi sudah. Yang kedua, pastikan posisi KADI pengetahuan dan keterampilan pengetahuan, ya, berdasarkan tadi, ya, dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan, ya, ini. Dan juga posisi KADI keterampilannya seperti itu. Nanti berada di posisi mana. Jabarkan KADI menjadi indikator dari tingkat terendah ke tingkat minimal yang harus dicapai di dalam memenuhi KADI tersebut. Ini jadi kemampuan atau kompetensi KADI minimal ini yang ingin dicapai. Kemudian rumusan IPK ini sekurang-kurangnya memuat kompetensi yang dapat diukur. Ini kompetensi yang spesifik dan muatannya atau materinya apa. Pilih indikator yang digunakan untuk pembelajaran dan penilaian atau RPP sesuai kemampuan awal peserta didik. Nah, ini sebenarnya kita itu harus melakukan asesmen awal sebelum menentukan pembelajarannya. Artinya siswa kita berada di level mana? Tinggi, sedang, atau rendah. Nah, ini adalah dimensi-dimensi pengetahuan dan keterampilannya Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup familiar, ya. Ada dimensi proses kognitif, ada C1, C2, T3 sampai C6, ya. Kemudian dimensi pengetahuan ada faktual, konseptual, prosedur dan metakognitif. Keterampilannya ada keterampilan abstrak Bapak Ibu.
Kemudian menentukan IPK tadi sudah Bapak Ibu ya. Untuk lebih jelasnya di sini kita lihat lagi ya tadi. Misalnya tadi menganalisis upaya tadi cukup jelas ya. Ini. Kemudian contohnya Bapak Ibu ya. Contoh indikator dari KD pengetahuan ini contohnya. Ini. Menyusun IPK-nya. Ini kalau kita susun dari tingkatan terendah ya Bapak Ibu ke tingkatan lebih tinggi. Nah, lebih tinggi sampai ke minimal tuntutan dari KD tersebut. Ini. Jadi begitu cara menentukan atau membuat IPK-nya Bapak Ibu. Kemudian saya kira cukup jelas. Kemudian untuk keterampilan, saya pikir ini juga sudah cukup jelas tadi Bapak Ibu ya. Ada keterampilan itu ada dua, keterampilan abstrak dan konkret tadi ya. Ini rumusan keterampilannya tadi sudah kita singgung sedikit ya. Level-levelnya begitu. Keterampilan abstrak itu mulai mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji sampai mencipta. Kalau di sini ada K1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang konkret ada imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Seperti itu. Ini menurut Dev ya. Ini. Saya kira itu Bapak Ibu untuk keterampilan. Contoh kata kerja keterampilannya ya, di sini sudah cukup jelas, nanti bisa dipakai ya. Ini. Kemudian contoh dari indikator keterampilan. Nah, ini misalnya seperti ini indikatornya. Ini KD keterampilannya merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman ya. Dan seterusnya, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nah, ini endingnya adalah bisa kita kalau keterampilan mau kita nilai dari unjuk kerja melalui presentasinya bisa dengan PowerPoint. Tapi endingnya di sini adalah menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Ini bisa kemudian menyusun kembali upaya mencegah terjadinya disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan ideologi tahun 48 dalam bentuk esai. Nah, seperti itu. Ini untuk sampai kepada tuntutan KD 4.1 tadi. Ini. Cukup jelas Bapak Ibu? Nah, kemudian mari kita lihat untuk contoh penerapannya di dalam format RPP. Ini yang pertama, identitas dan juga tujuan pembelajaran. Saya kira cukup jelas untuk identitas Bapak Ibu. Seperti biasanya. Kemudian KD pengetahuan dan KD keterampilannya. Ini kita tulis seperti ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran memuat dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang berada pada ranah pengetahuan. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah ranah keterampilannya. Ini kita rumuskan seperti ini. Cara menentukan atau membuat tujuan pembelajaran ya, Bapak Ibu. Ini kalau di sini paling tidak mengandung unsur-unsur seperti ini. A, B, C, D. Audien, behavior, condition, dan degree. Audien yaitu peserta didik itu sendiri. Behavior yaitu perubahan perilaku yang diharapkan. Condition adalah prasyarat dan kondisi yang harus disediakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian degree, ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik yang mencakup afektif atau attitudes ini. Kalau kita contohkan di sini misalnya yang pertama untuk ranah pengetahuan
Melalui kegiatan diskusi daring dan luring serta menggali informasi dengan model belajar inquiry learning, maka siswa dapat, nah ini prasyaratnya yang biru ini Bapak Ibu, ya, prasyaratnya dan atau caranya bagaimana. Kemudian yang ingin dicapai adalah ini. Satu, menunjukkan perbedaan konsep integrasi dan disintegrasi. Dua, menguraikan pengertian ideologi. Tiga, menjelaskan sebab-sebab pemberontakan PKI Madiun 1948. Empat, menjelaskan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pemberontakan PKI. Lima, membuat kesimpulan. Nah, dengan percaya diri dan disiplin. Nah, inilah ranahnya dimensi sikapnya. Ini percaya diri dan disiplin. Ini adalah sebagai pembelajaran tidak langsung yang akan diharapkan menjadi dampak pengiring dari adanya pembelajaran belajar atau pengalaman belajar di dalam ranah pengetahuan ini. Kemudian yang kedua, ini untuk yang keterampilannya, melalui kegiatan merekonstruksi, ya, maka siswa dapat, nah ini seperti itu. Satu, misalnya melakukan upaya merekonstruksi peristiwa dalam rangka upaya mengatasi pemberontakan PKI Madiun dengan teliti, ya, dengan teliti. Lalu yang kedua, mempresentasikan hasil, nah, dengan percaya diri. Nah, inilah kalau kita sudah kita terapkan di dalam tujuan pembelajaran. Ini contoh saja Bapak Ibu, yang penting nanti unsur-unsur dari tujuan pembelajaran itu ada seperti itu. Ini. Nanti silahkan Bapak Ibu mencoba di dalam prakteknya. Saya kira cukup jelas. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran pendahuluan inti dan penutup seperti ini. Pendahuluan seperti biasanya, ya. Pembukaan ada persepsi, motivasi, orientasi tujuan. Saya kira cukup jelas. Kemudian kegiatan intinya ini adalah include model pembelajaran apa yang akan kita pakai. Ini langsung include di dalam kegiatan inti. Dan sekaligus materi apa yang akan kita bahas ini langsung dimasukkan di dalam tahap-tahap sintak-sintak model ini. Di sini tidak nampak ditulis untuk pendekatan saintifiknya Bapak Ibu, tetapi kegiatan mengamati, menanya dan seterusnya itu adalah include di dalam sintak model ini secara otomatis. Ini karena kegiatan saintifik, pendekatan saintifik itu bukan merupakan sintak model, tetapi merupakan pengalaman belajar yang harus dicapai, yang harus dilalui oleh siswa. Maka yang lebih ditonjolkan adalah sebenarnya sintak modelnya apa, kemudian 5M itu adalah sudah langsung terintegrasi di dalam model ini, seperti itu. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti mencoba. Kemudian kegiatan penutup ada refleksi dan tindak lanjut. Refleksi proses pembelajaran dan refleksi hasil pembelajaran. Ini. Kemudian ada tindak lanjutnya apa? Misalnya penugasan. Kemudian penilaian seperti biasa, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian ada remedi dan pengayaan. Sikapnya mungkin kita bisa ambil jurnal, ya. Kemudian bisa juga observasi, ya, selain jurnal. Kemudian penilaian pengetahuannya bisa penilaian tertulis, ya, dengan teknik pilihan ganda atau uraian. Keterampilannya dengan presentasi yang kita nilai, ya, dan juga produk atau tugasnya. Remedi pembelajaran online, kalau di sini online dengan Google Classroom, ya, bagi siswa yang belum mencapai KKM. Setelah pembelajaran online baru dites ulang Bapak Ibu. Ini tes ulang dengan soal yang berbeda. Sebenarnya remedi adalah seperti itu, dengan bobot yang sama. Kemudian untuk yang pengayaan diberikan pembelajaran lain. Ya,
Jadi untuk pengayaan seperti ini. Misalnya pengayaan membaca buku karya siapa, halaman berapa, kemudian merangkumnya. Ini usahakan untuk pengayaan ini buku bacaannya itu adalah di luar buku teks Bapak Ibu ya. Ini. Saya kira itu Bapak Ibu untuk teknis penyusunan RPP, kemudian ini untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Ini atau HOTS ya. Jadi kalau kompetensi mengingat, memahami dan menerapkan itu masih LOTS. Kemudian untuk yang HOT itu mulai dari menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Ini HOTS-nya. Ini. Nah, bagaimana kita diarahkan untuk pembelajaran HOTS, Bapak Ibu? Maka ada beberapa model belajar yang mengarah ke HOTS. Ini seperti yang sudah kami sampaikan pada minggu yang lalu ya. Ada model inquiry ya, kemudian model discovery learning, project based learning, ada problem based learning. Nah, seperti itu. Ini semua adalah contoh-contoh untuk model pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran HOTS. Ini. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini ya. Sekiranya cukup dapat dipahami dan nanti jika ada kesulitan ataupun perlu didiskusikan bisa langsung berdiskusi dengan Bapak Ibu guru pendamping di setiap masing-masing kelompok ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat berkarya, semoga sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.